Halo penonton, kita ketemu lagi dalam program Binar-Binar Refleksi dan Inspirasi, sebuah program yang khusus bicara tentang pendidikan di Indonesia. Dan kali ini kami sudah mengundang kembali Bapak Epi Saiful Rahman, pendiri dari Sekolah Tunas Global di Depok, ya. Sebuah sekolah yang motonya Pak? Sekolah keberagaman. Sekolah keberagaman, ya. Nah, kita sudah bicara dalam episode sebelumnya yang diakhiri dengan ada bagian ketika kita mulai bicara tentang siapa sebetulnya yang menjadi penanggung jawab, stakeholders. Bahasa Indonesianya yang berkepentingan dengan pendidikan yang baik ini, ya. Nah, tiba-tiba saja beberapa hari yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang menurut saya sangat memprihatinkan di Sukabumi, ya. Kalau Bapak masih ingat, ada sebuah rumah di sana. Ada seorang pemiliknya namanya Bu Nina, itu memang mengizinkan orang-orang untuk menggunakan rumah tersebut untuk kepentingan kegiatan-kegiatan kerohanian, keagamaan, dalam hal ini agama Kristen, ya. Nah, ketika itu beliau memberi kesempatan bagi anak-anak muda, saya lupa pakai SMP ya, SMA gitu ya, hadir di sana sekitar 36 orang kalau nggak salah, untuk mengikuti rangkaian acara yang tadi saya katakan berusaha mengasah, menggali lebih dalam agama, kerohanian dan seterusnya. Tapi tiba-tiba mereka diserang. Ya, diserang oleh, saya lupa apakah puluhan atau ratusan orang ya, dari ormas-ormas di sana yang marah karena rumah tersebut digunakan sebagai tempat beribadah. Ya. Tentu saja ini menimbulkan keterkejutan buat kita semua. Bagaimana mungkin sebuah rumah tempat orang beribadah itu diserang dengan alasan misalnya di mana izinnya gitu ya. Sementara kita orang-orang Islam ya lazim lah kita mengaji, kita sholat berjamaah gitu ya, betul, di rumah-rumah kita biasa gitu. Ini menimbulkan pertanyaan buat saya. Memang ini sudah diselesaikan dengan cara menggunakan aparat keamanan sudah turun dan sudah menangkap ada 7 tersangka dalam penyerangan tersebut. Mudah-mudahan ini selesai ya. Tapi ini membuat saya tidak habis pikir. Bagaimana mungkin ada di kepala masyarakat tersebut, kelompok-kelompok masyarakat tersebut, kemarahan, kebencian terhadap orang yang beragama lain dan orang yang berbeda agama. Dan orang-orang yang berbeda agama itu sekedar sedang beribadah, bukan sedang melakukan provokasi atau sedang melakukan kegiatan-kegiatan terlarang secara hukum, betul-betul untuk beribadah, dan mereka diserang. Pertanyaan saya, Pak, dan saya rasa ini pantas saya ajukan ke Pak Epi sebagai seorang pendidik. Apakah pertama-tama ini ada kaitannya dengan pendidikan kita, ya? Dan bagaimana seharusnya pendidikan mengajarkan orang-orang tersebut untuk tidak lagi memiliki kebencian terhadap mereka yang beragama berbeda? Silakan, Pak. Jadi ada dua hal. Peristiwa terjadi oleh orang-orang yang sudah ada sekarang ini. Untuk mereka pendidikan sudah sulit karena sudah melampaui batas waktu untuk dikembangkan pikirannya. Salah satu yang bisa memaksa adalah penegakan supremasi hukum. Orang-orang yang sudah ada, Anda maksud dalam mereka yang menyerang ini? Adalah orang-orang dewasa. Ya? Iya, orang-orang dewasa yang sekarang dikeluhkan itu kok orang-orang pada begini. Ya sudah kadung kalau bahasa Inggrisnya. Nah, itu cuma bisa dikendalikan oleh penegakan supremasi hukum. Yang harus kita cegah melalui mereka produk pendidikan, apa boleh buat kita secara pahit kita harus mengatakan gitu, masa lalu. Cuma memang pendidikan itu siapa sebetulnya yang melakukan? Itu kan masih kita pertanyakan. Tidak bisa, berarti pemerintahnya nggak beres, nggak bisa begitu. Pendidikan bukan cuma pemerintah, banyak yang mempengaruhi. Nah, yang kita harus perhatikan bahwa generasi muda yang akan 2045 jumlahnya bejibun ini, yang bonus demografi itu, mau jadi seperti mereka lagi apa bagaimana? Ini yang kelompok kedua nih ya? Iya, ini yang harus kita pastikan tidak menjadi manusia kadung. Kalau yang sudah kadung, ya tidak bisa tidak, ya selain dengan aturan adalah penegakan supremasi hukum. Kalau memang adanya negara ini kemerdekaan, lalu toleransi, beragama dan sebagainya,
Kalau toleransi beragama adalah aturan, maka intoleransi adalah melanggar aturan. Ya. Hanya begitu bisanya. Ya, apa boleh buat gitu. Jadi salah satu bagian daripada pendidikan itu adalah, khususnya pendidikan dasar, adalah punya tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas ini yang harus dicapai dengan berbagai macam pun cara yang kita lakukan. Salah satu tujuannya adalah kemampuan hidup dalam harmoni. Kemampuan hidup dalam harmoni itu adalah keterampilan, Pak De. Keterampilan sama dengan kemampuan hidup dalam harmoni itu harmoni sosial. Maksudnya. Harmoni sosial itu butuh keterampilan. Iya, bukan pengetahuan, itu keterampilan. Keterampilan hidup. Dari mana di situ kita bisa membangun suatu kedamaian. Kalau ditanya lagi untuk apa kedamaian? Kedamaian itu adalah untuk kemampuan kita bekerja sama, produktivitas dan membangun kesejahteraan. Syaratnya harus perdamaian. Nah, kalau kondisinya seperti di Sukabumi, nggak salah dong kita bilang ada sebagian masyarakat yang tidak damai hidupnya. Ya. Yang menyerang merasa tidak damai, yang diserang apalagi? Apalagi. Yang menyerang pun tidak damai rasanya. Perasaan dia tidak damai. Nah, kenapa orang begitu suka, mudah untuk berkonflik? Yang salah satunya adalah tidak ada yang secara spesifik mengukur kemampuan hidup manusia dalam harmoni sosial. Sekolah itu, di pendidikan dasar itu, harus itu yang dicapai nomor 1. Nah, banyak maksud kita untuk menuju ke sana, tapi kita kadang salah menarasikannya. Sehingga maksudnya ke sana, narasi kita salah, orang jadi tidak sampai ke tujuan. Salah satu yang sederhana adalah perangi kebatilan. Oh, istilah perangi kebatilan. Perangi kebatilan itu menurut saya abu-abu. Peranginya itu jelas. Nggak ada yang nggak jelas perang. Berperang ya. Jadi ajakan berperang. Mari kita berperang. Perangi kebatilan itu yang subjektif. Satu sisi bisa melihat dari kacamata ini kebatilan. Satu sini ini adalah bukan kebatilan. Misalnya penyerangan tadi, buat saya misalnya ini batil betul. Yes. Pelakunya bilang, wah serang nih sesuai nasihat guru-guru saya. Serang itu yang batil kan? Iya. Iya. Jadi enggak dalam tanda kutip ya. Ya harus dimaklumi gitu loh. Tapi begitulah manusia itu. Si penyerang itu, dia merasa ini batil. Melanggar hak saya, batil. Apa yang melanggar hak, batil. Nah, apa yang batil menurut orang tua, menurut pendidikan yang saya terima, perangi. Nah, hidup dalam harmoni sosial, semangatnya adalah damai. Yang kedua, menghindari konflik. Oke, itu harus diajarkan. Diajarkan di tingkat pendidikan dasar. Anak 15 tahun itu harus pandai menghindari konflik. Kita ini kebelusuk, kelelep segala macam itu tidak bisa menghindari konflik. Ekonominya kelelep, politiknya acak-adut, pendidikannya juga ribet, karena tidak bisa menghindari konflik. Jadi orang lebih tertarik pada konflik. Nah, bagaimana cara menghindari konflik? Ya mangga wae, silakan, banyak caranya, silakan. Mau dengan toleransi boleh, mau dengan pemakluman boleh. Dengan respect bisa. Banyak caranya. Tapi tujuannya satu, menghindari konflik. Pak, sebelum lebih jauh saya tanya dulu nih. Tadi Bapak kelihatan sekali dengan sengaja mengatakan bahwa ini adalah soal keterampilan. Bukan pengetahuan. Iya, semua pengetahuan harus jadi keterampilan. Nah, ini bisa lebih dibumikan nggak yang dimaksud Bapak dengan keterampilan dan itu bukan pengetahuan dalam hal menuju perdamaian, dalam menghindari konflik itu apa? Kita memahami keniscayaan keberagaman. Indonesia ada sekian ratus suku bangsa, pulau dan sebagainya. Dunia apalagi. Pada saat berkata keberagaman, kita harus melihat potensinya.
kita bisa mendapatkan sesuatu dari orang yang berbeda dengan kita. Keberagaman itu di saat yang sama adalah keberbedaan. Jadi kalau kita menerima keberagaman, harusnya kita otomatis menerima keberbedaan. Oke. Dalam pendidikan kita, hikayat orang-orang tua, para pemimpin itu takut sama perbedaan. Jadi lihatlah persamaan supaya tidak bertengkar, lihatnya ini. Harusnya kita harus terampil menyikapi perbedaan. Bukan hanya persamaan ya. Otomatis persamaan dan perbedaan, bukan hanya kesamaan, betul. Jadi kalau bicara keberagaman, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, oke. Saya tidak sama. Kita tidak sama. Betul. Di sekolah kami itu kita ajarkan. Kita tidak sama, kita kerja sama. Kita tidak sama, tapi kita kerja sama. Itulah produktivitas. Kalau saya bekerja sama dengan orang yang sama saya, itu bukan produktivitas. Oke. Orang yang dia kuasai juga saya kuasai. Yang dia ketahui juga saya ketahui. Nah, orang sedang ngumpul sama dalam kebersamaan, dalam kemiripan, dalam kesamaan. Begitu menghadapi perbedaan, takut. Ada orang baru pindah ke tanah sebelah, tinggi, gede, orangnya kayak gitu, misterius, dari mana? Kita khawatir. Karena ketidaktahuan, karena perbedaan. Kita terbiasa takut dengan perbedaan. Pak, betul nggak nih kesimpulan saya? Kalau pengetahuan itu sekedar mengetahui bahwa kita beragam, ya. Kita beragam, itu pengetahuan, knowledge kan? Iya. Ya. Kalau keterampilan pasti lebih dari itu. Nah, misalnya apa yang harus diajarkan, atau misalnya dalam kasus sekolah Tunas Global, apa yang sudah diajarkan di sana agar orang punya keterampilan hidup beragam, mencari perdamaian, menghindari konflik. Baik, keberagaman yang paling berbahaya, agak dalam tanda kutip, agak bisa memicu keberbahayaan itu adalah keragaman pemikiran. Perbedaan pemikiran. Ketika perbedaan pemikiran itu memicu dipandang sebagai kezaliman tadi atau kebatilan, maka muncullah kebiasaan berperangnya itu tadi. Sebetulnya pendidikan dalam hal apapun kita itu adalah upaya manusia, ya, untuk memberdayakan manusia, ya, agar hidupnya bermanfaat bagi manusia lain, adaptif terhadap kehidupan sesuai tempat dan zaman. Oke, itu. Ada berapa kali manusia disebutkan? 3 kali. Manusia untuk manusia, demi manusia, dan sebagainya. Apakah kita pernah ada yang mengajarkan secara spesifik, jelas, dan gamblang apa itu manusia? Kita sudah besar dibilang, you nggak melanggar HAM, menginjak-injak hak asasi manusia. Bagaimana kita bisa menyalahkan orang itu melanggar hak asasi manusia, manakala dia tidak pernah mendapat pelajaran itu? Oke. Nah, misal di sekolah diajarkan apa? Keterampilan semacam apa yang diajarkan? Ya, bahwa pemikiran berbeda. Otak manusia mempunyai akal dan pikiran. Dari akal dan pikiran, dia itu berkehendak. Jadi akan banyak kehendak. Dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh budayanya. Dia punya kehendak berbeda-beda. Nah, kehendak itu juga cuma 2 macam. Jadi seluruh manusia itu ternyata kehendaknya cuma 2 macam. Yaitu? To have, to be. Apa itu, Pak, ya? Memiliki, menjadi. Pangkat, tenar, sebagainya. Itu to be. To be. Ya. To have. Harta, benda, yang bersifat kebendaan, kepemilikan. Jadi cuma 2 itu. Jadi kalau kita mengganggu 2 orang, mengganggu 2 motivasi manusia ini, manusia akan terganggu. Kalau kita mensupport, dia akan senang dan sebagainya. Nah, dari keberagaman itu lalu tugas kita apa? Ya, itu yang paling penting. Tapi kembali ke sini, saya cuma curious nih. Misalnya di sekolah Bapak, gimana caranya untuk membuat para siswa itu belajar keterampilan untuk menghargai bahwa orang lain itu bisa berbeda pendapat loh dengan Anda, dengan kamu, dan that is okay. Gitu. Itu apa yang dilakukan di sana? Ya, guru pembimbing memimpin.
Misalnya kasusnya misalnya diskusi. Diskusi. Jadi diskusi sederhana aja, bagaimana kita mengelola sampah di sekolah. Oke. Akan ada banyak pendapat. Harus ada bahan. Guru, orang tua juga di rumah itu harus mempersiapkan bahan untuk perbedaan. Oke. Kalau nggak ada bahannya, main diktator-diktatoran, ini gitu. Dia nanti keluar harusnya begini. Iya. Dia keluar dari sekolah, keluar dari rumah, dia terkaget-kaget bahwa tidak banyak sekali yang tidak ini. Tapi itu. Iya. Contoh yang sederhana di rumah. Kalau orang tua mau makan malam minggu, mau makan malam, bapaknya punya hobi soto. Sekeluarga diajak makan soto. Soto semua. Selesai. Bapak udah lama nih nggak makan soto. Iya. Padahal belum tentu anaknya suka. Kenapa nggak dia coba? Misalnya dia ngobrol, "Pak, Ma, ini adik-adik, kakak, kita malam minggu kita makan luar yuk." Kakak usul apa? Ini usul apa? Kita diskusikan. Lalu kita simpulkan, oke lah, kali ini yang ini aja. Gitu. Kita bahas lebih dan kurangnya. Tempatnya nggak enak. Yang itu dekat kali itu agak bau gitu. Itu ada kecerdasan yang terbangun daripada pada siap-siap ya. Bapak mau ngajak makan Jepang. Kucuk anaknya nurut semua makan Jepang. Kasihan. Ya memang asik sih makan Jepang. Memang sehat. Kalau suka. Nah, kembali ke sekolah nih ya Pak. Iya. Saya membayangkan tuh artinya si guru nih harus siap. Jadi tadi kan Bapak bilang, orang tua harus siap nih ya. Iya. Tapi guru kan juga harus siap. Artinya gini, untuk tiba pada sebuah kesimpulan tertentu mengenai pilihan-pilihan yang terbaik. Bapak juga dalam pertemuan terakhir juga bicara tentang pilihan tuh tidak satu ya. Iya. Itu apa? Dia di kelas itu mengajak orang diskusi dan ketika satu anak bicara, seharusnya mengelola sampah itu adalah dengan membuangnya ke tempat sampah. Yang satu lagi nggak tahu lah. Iya. Yang mengotori dijemur. Ya, misalnya dihukum aja itu yang mengotori ya. Gitu. Oh jangan gitu dong kan bla bla bla. Iya. Nah guru itu sikapnya harus menghargai semua pendapat. Iya betul. Diskusi. Tidak ada satu kesimpulan yang bisa kita anggap sebagai yang terbaik. Yang terbaik adalah proses berdiskusinya. Oke. Jadi kalau kita sampai kepada pilihan itu A, B, itu bukan masalah, it's not the point, bukan poinnya. Poinnya adalah kita semua bisa bertukar pendapat dan menuju suatu putusan. Itu sekolah. Ya. Jadi kalau anak belajar IPA, matematik, dia belajar matematik, dapat 8, 9 atau 7 bukan tujuan. Bukan tujuan. Karena tujuannya adalah belajar. Ada yang belajar malam ini dapat 8, ada yang belajar malam ini dapat 6. Masa yang 6 berdosa? Boleh dong ya. Iya. Selama dia belajar, dia membaca, berarti saya kurang teknik membacanya. Teknik keterampilan belajar saya kurang. Dia 4 jam, saya 2 jam. Berarti waktunya kurang dan sebagainya. Dia latihan. Tapi bukan nilainya yang kita kasuskan. Nah orang tua itu dan kebanyakan masyarakat itu memperdebatkan kasus nilainya Pak. Si Anu IPA-nya 8, si Anu IPA-nya 6 dan itu masih panjang. Anak-anak itu masih panjang. Tapi kan nggak bisa disalahkan kalau seorang anak merasa gloomy gitu ya, galau ketika dia cuma mendapat angka 6, sementara teman-temannya atau teman dekatnya mendapat 8 misalnya. Nah, itu sebuah hal yang natural menurut saya. Enggak natural. Enggak natural. Maksud Bapak gimana? Dan harusnya guru bagaimana tuh? Itu kan hasil didikan juga, Pak. Bahwa kalah menang dalam setiap menit harus kita ukur. Itu kan didikan yang bikin stres itu. Oke. Ngapain kita? Kalau ajaran filsuf lama, jangan pikirkan apa yang dicapai dan dilakukan orang lain. Ngapain kita mikirin? Gua 6, dia 9, kenapa jadi pikiran? Ya kalau mau mikir kenapa saya 6, itu boleh pikir. Jangan kita mikir
kenapa dia 9? Nah, orang lebih cenderung berpikir, ya itulah bahasanya kedengkian. Mengurusi yang bukan urusannya dia, itu kedengkian. Kalau dia berakal sehat, harusnya dia nggak usah mikirin yang nilai orang lain, pikirin nilai dia 6. Lumayan nih, belajar sejam aja dapat 6. Ya. Ada kontemplasi. Kalau 2 jam berarti, kalau 3 jam berarti, dia akan proses belajar. Nggak usah dibilangin, nggak usah dinasehatkan. Itu orang akan belajar. Coba, adek melakukan sesuatu sekian, hasilnya sekian. Besoknya setelah dilihat-lihatnya musinya harusnya 2 hari sebelumnya nih dipersiapkan dulu. Dapat belajar kan? Nah itu yang perlu dari pendidikan. Itu yang perlu dari pendidikan. Nah si guru harus menyampaikan itu pada murid. Sebetulnya sebaiknya jangan ada yang proses belajar itu menemukan sendiri. Nah, guru adalah membimbing agar anak-anak menemukan sendiri. Jadi kalau anak belajar 1 jam, dia dapatnya 6, nggak usah dibilang makanya kamu cuma 1 jam. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Itu langsung reject, langsung di reject. Oh gitu ya. Langsung ditolak. Kalau ada penghakiman langsung ditolak. Itu kan penghakiman. Ya. Kamu hebat 1 jam ya. Ibu nggak ngebayang kalau misalnya kamu tambah sejam lagi belajar. Iya. Iya benar juga ya Bu. Dan itu apa? Bahasa. Iya, bahasa. Balik lagi bahasa. Bapak kembali dalam pertemuan terakhir nih para penonton, kalau Anda belum sempat nonton, itu sangat ditekankan oleh Pak Epi. Bahasa. Ya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Keluarga menanti Anda di rumah. Kenapa itu, Pak? Ya itu pernyataan itu dari sisi nalar sebetulnya benar juga ya. Tapi kalau kita berpikir pendidikan, harusnya narasinya tidak begitu. Jadi hati-hati di jalan, ya, agar orang lain selamat. Ya. Nah, itu karena jangan egois maksudnya. Jangan cuma mikirin keluarga sendiri dong. Sebetulnya yang terancam oleh ngebut-ngebutannya Anda itu adalah orang-orang lain. Iya. Karena kalau kita mau terhormat, bermartabat, berarti kita kan harus menghormati orang lain. Iya. Nah, kalimat menghormati aja banyak yang orang salah paham. Menghormati itu artinya melayani. Menghormati itu berarti melayani. Jadi kalau Anda tidak melayani, Anda tidak menghormati. Melayani kebutuhan nilai-nilainya, menghargai, bukan melayani ngasih kopi, itu juga termasuk sebetulnya. Tapi melayani. Nah, pelajaran melayani itu sebetulnya bahwa kita itu bukan buat diri kita, buat orang lain. Itu perlu disampaikan di tingkat kita ini bukan buat diri kita, kita ini buat orang lain. Matahari tidak pernah bersinar untuk menyinari dirinya. Betul sekali, Pak. Buat semua orang. Buat semua. Dia bersinar bukan buat dirinya. Mati-matian dia kepanasan bersinar. Bukan buat dirinya. Ya, sungai mengalir. Air itu bukan buat minumnya si air. Iya. Dongeng-dongeng, narasi-narasi seperti itu harusnya ada di pendidikan dasar. Luar biasa. Dongeng-dongeng dan narasi seperti itu. Nggak usah dinasehatin. Jadilah orang yang berguna, berbakti kepada orang tua. Kalau kita menghormati orang tua, hormati orang tuamu. Anak akan bertanya, apa tuh hormat? Cium tangan? Iya. Menuruti semua perintahnya. Hormat itu melayani. Orang Jepang itu mempunyai etika sopan dan santun. Itu menghormati orang lain. Orang Jepang itu budayanya melayani orang lain. Kalau Bang Adik ke Jepang, toiletnya itu kering. Bukan karena ada petugas. Karena setiap orang yang habis make, ngelap. Saya jadi, maaf nih Pak ya. Saya lagi, tiba-tiba yang teringat di kepala saya. Saya minta maaf buat penonton juga. Ini bukan dalam rangka merendahkan agama saya sendiri ya. Bapak udah naik haji kan? Alhamdulillah. Saya nggak tahu, barangkali karena saya itu kan naik haji yang
bahkan belum haji umroh dulu ya. Yang umroh yang biasa-biasa saja, bukan yang kelompok kelas furoda begitu ya. Itu kan harus ke kamar kecil gitu ya, ke public toilet. Itu kotornya setengah mati. Iya. Itu artinya nggak diajarin ya dari SD dia bahwa itu harus tadi yang Bapak bilang, penghormatan terhadap orang lain. Iya, seperti matahari. Iya. Seperti air. Iya. Seperti pohon yang buahnya tidak dia makan sendiri tapi dimakan oleh orang lain. Jadi buah pohonnya dia melahirkan buah-buah yang enak dimakan, yang makan tuh orang lain. Dia binatang lain, orang lain. Binatang. Iya, dan kalaupun sisanya busuk baru dia buang. Nah, tapi pada dasarnya itu untuk orang lain. Jadi sebetulnya yang tadi harmoni sosial itu basicnya ke sana. Bahwa kedamaian untuk tujuan kerjasama dan sejahtera. Jadi kalau kita cita-cita bangsa itu sejahtera, itu nomor satu harus damai. Karena di dalam kedamaian itu ada produktivitas. Ada produktivitas baru ada kesejahteraan. Bukan sekolah tinggi, Bang. Bukan sekolah tinggi penting ya, tapi bukan semata-mata. Ada yang lebih mendasar. Sekolah tinggi penting. Damai menjadi produktif. Jadi kalau kita semua mau sejahtera, kita harus memelihara kedamaian. Karena di dalam kedamaian itu kita bisa produktif, bekerja sama dengan baik. Ya. Hanya produktivitas itu yang bisa menghasilkan kesejahteraan. Kenapa damai menjadi luar biasa penting? Harmoni sosial. Harmoni sosial. Pak, tapi saya kembali ke soal sekolah ya tadi ya. Itu kan artinya tadi Bapak sangat menekankan ya. Untuk mencapai harmoni sosial, itu masing-masing orang harus menghargai orang lain. Ya. Nah, dalam hal ini Bapak mengatakan misalnya di sekolah orang harus dibiasakan mendengar pendapat orang lain. Dan kemudian guru-guru memimpin diskusi betul. Dan mendengar semua orang bicara. Pak, tidakkah itu menjadikan proses pendidikannya menjadi lambat? Mudah-mudahan Bapak paham yang saya ingin tanyakan. Jadi gini, kalau saya mau mengajarkan sesuatu, ya saya ajarkan aja. Dan semua murid itu menjadi pendengar yang baik. Nggak usah murid-murid itu berpendapat. Yang kan saya yang paling tahu nih. Satu arah gitu. Satu arah aja. Kalaupun ada yang masih mau bertanya nggak gitu kan? Satu orang nanya. Itu tadi saya nggak ngerti deh Pak, itu maksudnya apa? Itu segitu aja. Tapi kalau yang Bapak ajarkan, orang tuh harus saling mendengarkan. Itu kan jadi untuk membuat orang tuh paham tentang sesuatu, it takes time. Must be longer, pasti lebih panjang daripada kalau kita satu arah dan orang terima aja apa yang ingin kita katakan. Iya, betul. Gimana pendapat Bapak? Jadi yang dimaksud dengan waktu singkat itu adalah memberi pemikiran. Kita punya pikiran, ya dengerin ya. Dengerin ya. Itu memberi pemikiran. Tapi kalau mengembangkan pemikiran, itu adalah membutuhkan waktu. Mengembangkan pemikiran, itulah yang dimaksud sejatinya deep learning. Deep learning? Iya, mengembangkan pemikiran. Jadi kalau kita pakai bahasanya deep, tapi mungkin serupa tapi tak sama ya. Jadi deep learning itu pertama harus ada materi yang berat. Kalau mau deep learning? Iya. Oke. Kalau dia tidak berat, dia tidak tenggelam. Material yang berat. Nggak harus deep lah ya. Iya. Nah, material yang luas yang berat ini memang konsekuensinya membutuhkan waktu, membutuhkan keterampilan guru dan sebagainya. Nah, masalah di kita ini laten. Pendidikan di sekolah itu dengan begitu banyak beban. Persis. Sehingga guru menjadi bahasa Inggrisnya terbirit-birit. Bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas dari pekerjaan yang dilakukan dengan terbirit-birit? Ya. Kasihan. Kita punya banyak gagasan ya untuk kita terapkan.
Aduh Pak, waktunya tinggal segini Pak, tinggal kapan? Yang bebannya masih. Iya. Dulu itu masih ada sedikit akal-akalan atau kesempatan, yaitu memberikan anak tugas dan PR. Tapi 10 tahun belakangan, karena sekolah sampai sore, keluarlah semacam habit baru. Anak jangan dikasih PR. Udah kerja sekolah sampai jam 3, di rumah masih belajar. Masih juga bikin PR. Iya. Kalau kita lihat di TikTok, di medsos, anak-anak dari negeri Cina, anak-anak dari Jepang, ya, itu belajar di terminal, duduk lesehan di bus, kereta dan sebagainya. Dari mana asal usulnya kalau nggak diberi sekolah? Beban itu pasti datang dari sekolah ya? Dari sekolah, karena terarah. Kami sampai takut kepada orang tua murid tentang PR ini. Kita membuat lebih demokratis, belajar demokratis. Apa yang kalian rasa kurang pelajaran? Oh kalian mau belajar apa besok? Tolonglah belajar setengah jam di rumah. Dia yang milih. Oh saya mau belajar matematik, gurunya kasih matematik. Oh saya mau belajar bahasa, gurunya kasih bahasa. Gurunya setengah mati itu ngerjainnya. Tapi kita apa boleh buat, memang harus begitu. Ulang Pak, bagaimana? Ini hari Senin misalnya, ya? Enggak, tutup sekolah nih, atau selesai. Anak-anak mau buat weekend ini, apa yang mau kalian pelajari di rumah? Ditanya ke murid. Ditanya, karena itulah proses proses untuk mengukur diri. Oke, dia bilang, saya nggak ngerti tentang... Saya masih kurang lancar matematik. Matematik? Iya. Terus dia mengajukan ke guru? Gurunya, kan dia punya buku agenda. Di buku agendanya guru kasih tugas matematik. Yang beda dengan murid lainnya? Beda dengan murid lainnya. Satu kelas ada berapa orang Pak? 2, tapi nggak semuanya seorang satu gitu, dikelompokkan. Siapa mau belajar IPA, siapa mau belajar matematik. Okay. Udah, gurunya udah siapin. Ada 5 orang matematik, 5 orang IPA ya? Udah disiapin bahannya. Oke. Hari Senin itu dikumpulkan? Iya, Senin atau hari berikutnya sesuai ininya. Tapi intinya itu menu belajar itu disiapkan dan anak memilih. Memilih sendiri? Iya, memilih. Bapak sangat menekankan memilih ya? Pertama ada pelajaran tentang membuat keputusan, menilai dirinya sendiri, lalu ada demokrasi. Itu dari situ udah belajar macam-macam Pak Ade. Iya. Bukan soal PR itu, bukan soal PR. Iya. Soal mengatur waktu. Iya. Iya. Soal membentuk minat. Ya. Dan sebagainya. Jadi ada satu hal yang kecil itu sesungguhnya dia besar. Iya. Pak, itu pasti memberi beban yang besar buat guru, Pak. Iya, besar. Mungkin gurunya di sekolah tunas global itu kerjanya lebih. Itu awalnya berat. Kalau dia sudah punya bank soal. Oh iya. Dia punya bank soal, itu udah nggak bisa. Tapi paling tidak dia harus membaca lagi kan hasil muridnya di weekend itu membuat PR kan. Iya. Terus hari Selasanya dia submit. Iya. Si guru harus baca lagi harus periksa. Tapi kan cuma beberapa. Maksudnya ya IPA IPS cuma pilihannya 2 sama bahasa. 3 IPA IPS bahasa. Bapak menganggap itu ya wajar lah guru seperti itu ya? Bukan wajar, sewajarnya guru seperti itu. Guru pernah komplain nggak Pak? Ini kebanyakan dong Pak kerjaan kita. Sebetulnya nggak perlu komplain, ya kita aja yang tahu ya. Itu pasti berat buat mereka. Jadi keterampilan guru, kan kerja itu, kinerja itu ada 3 Pak. Kerja keras, jadi modalnya adalah keterampilan dan disiplin waktu. Kerja cerdas, modalnya adalah pihak ketiga, teknologi, pengetahuan orang lain, bantuan orang lain. Yang ketiga, kerja ikhlas. Nah, kerja ikhlas itu bukan ikhlas pasrah, tapi ikhlas itu fokus, tidak terganggu oleh orang yang lain. Itu 3-3 dimiliki oleh setiap guru.
diupayakan. Ya, dibentukkan di dalam sebuah guru. Keras, cerdas, ikhlas. Iya. Kalau kita bertenaga lalu mengangkat batu, berapa batu yang kita angkat itu adalah upaya keras kita. Tapi manakala kita menggunakan penjungkit, itu cerdas. Itu cerdas. Pelinting rokok, diajak ngobrol nggak mau, dia fokus, ikhlas ya, fokus, terampil, waktunya nggak ada yang tersita, itu kerja keras. Tapi manakala dibantu mesin, tempat duduk yang enak, itu meningkatkan lagi. Nah, sebetulnya yang begitu juga kita tularkan juga ke anak-anak. Bagaimana bekerja keras, bagaimana bekerja cerdas dan kalau ditanya melalui apa ya, melalui aktivitas. Di tempat kami itu 3 SMP itu udah bisa presentasi panjang lebar tentang. Kemarin ada anak presentasi tentang perjalanan rempah Indonesia. Dipresentasikan. Bagus sekali. Dia bikin bukunya, dia bikin apa. Kelas 3 SMP. 3 SMP. Membuat presentasi. Atau membuat susu kerbau dari ini. Lalu presentasi tentang. Membuat dan presentasi. Dia membuat juga. Dia presentasikan juga. Dia riset dan ini. Kelas 3. Itu memang ditumbuhkan ya, ditanamkan, distimulasikan. Disiapkan. Itu yang maksudnya tadi material yang dalam, deep learning tadi. Iya, material yang berat, berbobot. Nah, pada pertemuan sebelumnya nih buat penonton, Pak Epi ini sangat mengingatkan, jangan pernah khawatir, jangan pernah menganggap kalau mahasiswa itu diberi tugas yang berat, dia akan kelimpungan, dia akan terbebani atau segala macam. Terbukti Pak ya, murid-murid itu ketika diberi peluang mampu dia. Dan hasilnya luar biasa. Dan happy. Bukan hanya mampu ya, mampu kan bisa saja dilakukan tanpa perasaan senang. Iya, kadang-kadang orang tua itu memaknai keluhan anak itu beda-beda. Berbeda-beda. Kalau anak bilang, "Ma, aku dapat tugas kayak gini, aduh repot banget, nggak bisa tidur nih aku nanti malam." Ya. Sebetulnya mamanya gimana? Mamanya gimana kalau begitu? Kalau saya dapat laporan gitu, anak saya lagi pamer, dirinya keren. Berat nih kerjaan dia. Iya, kerjaan kamu berat. Berat nih, Ma. Aku sampai nggak tidur kemarin. Berantakan semua kamar aku. Itu bukan keluhan, itu cara anak untuk pamer. Show off ya. Iya, show off bahwa dia itu sekarang hebat. Tapi banyak orang terus nyerang ke sekolah. Anak saya jangan disuruh gitu dong, dia ngapain ngeluh ini. Dianggap sebagai keluhan. Ya. Ya kayak mama-mama misalnya, pendidikan anak sekolah anak saya tuh mahal banget loh. Itu bukan lagi ngeluh, itu lagi pamer. Jadi kalau anak bilang tugas saya berat banget, itu bukan ngeluh. Iya. Itu pamer, bangga sama tugasnya. Janganlah si orang tua ini malah tensinya naik, tensinya naik, marah ke gurunya. Oke. Mantap dong, Dek. Gitu. Iya. Ini Bapak harusnya ketemu saya dari dulu. Jadi saya kalau ketemu anak-anak saya yang begitu, saya nggak langsung bilang kesian kamu gitu ya. Pak, ada satu hal nih. Ini waktu kita udah berkejaran nih Pak ya. Saya minta maaf. Baru 1 poin ini. Ya nggak mungkin kita bicara lebih dari 1 poin kelihatannya. Kita punya banyak waktu kok Pak nanti. Baik. Jadi gini, dengan apa yang Anda sampaikan tadi soal arti penting manusia menghargai orang lain, menghargai pikiran lain, harmoni sosial, dalam rangka harmoni sosial, dan untuk itu diperlukan keterampilan. Orang harus belajar dari SD tentang keterampilan untuk hidup secara harmonis, secara berdampingan. Bapak tentu menganggap, atau saya rasa seharusnya sekolah itu memang muridnya beragam. Iya. Nah dalam hal ini kan kita harus akui dong. Iya. Ada sekolah-sekolah yang justru memilih bahwa muridnya tuh datang dari satu kalangan, ya. Dalam pandangan Bapak itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak ideal. Dapatkah dikatakan begitu?
Ya, sebetulnya kan hasilnya itu pendidikan itu perlu alternatif, ya, sehingga orang berkreasi macam-macam. Bahkan kurikulum pun membebaskan. Silakan unit pendidikan melakukannya sendiri. Nah, mengenai pijakan keberagaman, itu sebaiknya adalah menjadi pijakan utama. Andai kata pijakan keberagaman itu harusnya menjadi pijakan utama. Walaupun kita memisahkan, oke, kita belajar beragam, tapi gendernya cewek melulu semua. Ya nggak apa-apa. Tapi berkelompok untuk mempelajari keberagaman. Ya mangga, silakan. Gitu. Tapi yang seperti ini kekurangan materi. Karena belajar kekurangan materi. Tentang pria ya. Iya, tentang pria. Dia cuma cewek semua itu. Ya. Atau yang cowok. Iya. Dan ada potensi untuk munculnya eksklusivitas. Nah, ini yang kadang-kadang orang terjebak. Eksklusivitas itu berarti kekuatan, keistimewaan. Jadi orang-orang yang berkelompok, yang bikin geng, yang bikin komunitas, itu pertama adalah untuk kemudahan. Kalau orang yang sehobi, kita ngumpul kan gampang. Anak motor, hobi motor, ya tuker-tukeran onderdil gampang. Ya, tujuannya selalu untuk kemudahan. Tapi belakangan ada distorsi menjadi eksklusif. Apalagi dia besar dan kuat. Nah, ini yang kadang-kadang bisa saja menjerumuskan orang-orang itu. Ya, kalau sekolah atau pendidikan yang waspada, organisasi yang waspada, jangan sampai kelompoknya ini menjadi eksklusif. Ya. Jadi misalnya begini Pak ya, saya sebut saja misalnya ada kecenderungan dalam beberapa dekade terakhir itu sekolah agama kan ya. Jadi sekolah dengan hanya satu agama. Tanpa mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang harus dihindarkan. Tapi saya rasa jawabannya adalah seharusnya di sekolah-sekolah tersebut diajarkan keberagaman yang tidak diperoleh dari pengalaman langsung mereka. Ya, misalnya saja. Saya cuma sedang thinking out loud nih Pak ya. Seharusnya barangkali di sekolah-sekolah tersebut, kalau itu adalah sebuah sekolah Kristen atau dia adalah sebuah sekolah Islam, dia perlu memberitahu bahwa ada orang beragama lain, ya misalnya dalam hal ini Islam tuh, di sana justru perlu diajarkan tentang ada orang-orang beragama Kristen dan cara pandang mereka berbeda dengan kita ya. Tapi jangan kita musuhi. Karena mereka adalah orang-orang yang keyakinannya harus kita hormati. Karena kalau tidak Pak, yang saya khawatirkan dia sudah bergaul dengan sesama orang Muslim saja. Diajarkan hanya tentang ajaran-ajaran mengenai Islam. Di sekolah dia nih, dari SD sampai mungkin SMP-nya, mungkin SMA-nya. Dan ketika dia betul-betul keluar dan harus bertemu langsung dengan bahwa di situ ada Buddha, di situ ada Hindu, di situ ada Kristen, di situ ada Katolik, barangkali ada orang yang ateis barangkali. Ini menjadi sebuah hal yang mengejutkan, yang mengganggu, yang seharusnya sudah diselesaikan atau disiapkan sejak mereka sekolah di SD. Gimana pendapat Bapak mengenai cara berpikir saya ini? Iya. Yang saya heran, kalau ada sekolah berbasis agama atau berbasis apapun yang bisa mengingkari keberagaman. Mengingkari? Ya, kalau Bang Ade cerita tadi itu kan sepertinya mereka mengingkari keberagaman. Keberagaman itu menjadi problem. Dan itu terjadi. Iya, dan harusnya tidak ada pemikiran. Ya, saya Muslim. Keanekaan ada, rahmatan lil alamin ada. Lalu kalau ini nggak muncul di siswa didiknya ya aneh juga gitu. Kalau ini muncul berarti sama dengan sekolah yang mungkin dalam ritual ibadahnya mereka lebih terampil. Tapi ritual bermasyarakatnya harusnya sama. Betul. Ritual bermasyarakatnya harusnya. Sayangnya Pak, kesadaran itu tidak semua sekolah memiliki kesadaran seperti itu. Jadi kalau Bapak bilang itu aneh, saya harus katakan banyak yang aneh.
saya nggak mau Bapak yang berkomentar lebih jauh karena Bapak adalah seorang pengelola lembaga pendidikan. Iya. Tapi saya harus katakan nih buat penonton, saya rasa penonton juga sebagian setuju. Iya. Karena justru nggak diajarkan itu. Yang tadi Bapak bilang, mengingkari keberagaman itu. Jadi bayangkan, Anda katakan kalau sudah dewasa, sebetulnya cara yang terpentingnya adalah memaksa orang untuk menghormati keberagaman kan. Iya. Tapi kan seharusnya ada dalam diri dia nih. Betul. Dan itu harusnya diberikan di SD. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar. 15 sampai SMP ya. Sampai SMP. Nah, bayangkan dalam pendidikan dasar dia tidak pernah diajarkan hal-hal semacam itu, dan ketika dia dewasa dia harus masuk ke sebuah masyarakat yang sebetulnya multikulturalis. Yang tadi Anda katakan, kalau Anda nggak harmonis, Anda nggak mungkin produktif. Kalau Anda nggak produktif, Anda nggak mungkin sejahtera. Iya. Iya kan? Iya. Ini nggak diajarkan, ini di dasar ini. Jadi gimana caranya? Jangan konflik. Hindari konflik gitu. Paling-paling begitu. Bagian dari urutan itu adalah keterampilan menghindari konflik. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, ayo tegakkan toleransi, ya itu harus balik ke sana. Ya. Karena kalau tegakkan toleransi itu gimana? Ya, berarti kalau ayo kita hidup dalam keharmonisan sosial. Ya. Nah itu nanti toleransinya dapat, kompromisnya dapat. Kerjasamanya dapat. Tadi Bapak bilang ini baru 1 poin nih. Ya 1 poin, kemampuan hidup dalam harmoni sosial. Tapi terpaksa kita hanya bicara 1 poin dulu Pak ya hari ini. Baik. Bapak siapkan untuk poin kedua, ketiga atau berapapun. Ada 6. Ada 6. Penonton saya minta maaf. Saya ini tipe yang tadi dikatakan oleh Pak Epi. Jadi saya nggak cukup bertanya. Gitu ya. Iya. Tapi saya akan menurut saya, iya. Bapak bagaimana? Iya. Dan mudah-mudahan penonton juga diuntungkan oleh cara diskusi semacam ini. Ya, memang sebetulnya kalau kita mau membangun kreativitas itu adanya di bertanya. Kreativitas itu bukan produk. Kreativitas itu awalnya. Jadi keterampilan kita bertanya itu menghasilkan ujung yang baik. Ya. Kalau kita suka diem aja nih, kalau di rapat-rapat, kalau di seminar-seminar kita nggak pernah nanya nih, itu kita nggak punya hasil yang baik. Jadi kreativitas itu posisinya ada di awal. Jadi kalau ada kalimat mari kita membangun kreativitas, itu jadilah orang yang kritis, cerewet, bertanya. Ya. Itu baru kreatif. Ya. Ini jadi buat penonton ya. Kalau Anda punya putra-putri, adik, anggota keluarga, punya bawahan, punya rekan kerja, punya atasan, punya tetangga yang nanya mulu ya. Ya alhamdulillah. Itu alhamdulillah ya. Karena memang dimulai harus dari sana. Iya. Resultnya apa? Hasilnya adalah kreasi, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, sesuatu yang baik barangkali ya. Iya. Pak Epi, saya minta maaf sekali udah menyita waktu Bapak hampir 1 jam nih untuk diskusi dengan kami ya. Iya. Tapi terima kasih sekali karena saya juga banyak belajar dari apa yang Anda sudah sampaikan. Dan mudah-mudahan penonton juga memperoleh banyak manfaat dari gagasan-gagasan yang disampaikan di sini. Terima kasih. Sampai ketemu Pak Epi. Ya. Sampai ketemu. Yuk. Mari penonton, kita ketemu lagi di episode berikutnya.